Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu Lega Paket. Jadi Lega Paket ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan pengiriman paket, mulai dari pencatatan data pengiriman, melihat riwayat aktivitas, hingga menampilkan laporan pengiriman. Jadi pada video ini kami akan menemukan langsung implementasi program menggunakan Android Studio, sehingga penjelasan akan difokuskan pada struktur project, tampilan antarmuka atau XML, serta logika program yang ditulis menggunakan bahasa Kotlin. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, saya Haikal Ziva Wisesa, ingin menjelaskan soal login activity-nya. Nah, jadi si on-nya tuh akan dijalankan untuk mengecek sesi login. Nah, jika belum login, aplikasi menampilkan halaman login dan menghubungkan semua komponen melalui init view. Nah, eh, selanjutnya si setup actionnya tuh mengatur aksi pada tombol login dan lupa password. Nah, jadi nanti ketika tombolnya dipencet, nah si validate loginnya uh, memeriksa kelengkapan uh, validitas input. Nah, nanti jika valid, login usernya mencocokkan username dan password. Nah, jika berhasil, si navigate by role-nya mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai dengan role yang dimiliki. Gitu. Ini untuk jika tidak berhasil, dan seperti itu. Lalu ada uh, local storage. Nah, ini untuk jadi si local storage ini tuh fungsinya tuh buat penyimpanan data lokal pada aplikasi. Nah, jadi saat dijalankan, uh, initnya tuh akan menginisialisasi konteks agar fungsi penyimpanan dapat digunakan. Nah, untuk data pengirim, save shipment-nya tuh bakal menyimpan daftar pengiriman ke file JSON. Nah, sedangkan kalau load shipment tuh membaca kembali data tersebut saat dibutuhkan. Nah, untuk sesi login, save session tuh menyimpan username pengguna yang berhasil login. Nah, kalau load session digunakan untuk mengambil kembali akses login, dan clear session tuh menghapus sesi ketika pengguna logout. Nah, kalau misalkan seluruh proses baca, tulis, dan hapus file itu tuh bakal dilakukan melalui uh, write file, read file, sama delete file. Jadi sehingga pengelolaan data lokal lebih terstruktur dan mudah digunakan di seluruh aplikasi, ya, terutama aplikasi ini. Lalu ada user session. Ini untuk user sessionnya. Nah, ini tuh fungsinya tuh buat mengelola sesi login dan hak akses pengguna pada aplikasi.
Jadi di dalamnya tuh terdapat data pengguna yang berisi informasi akun serta role, yaitu admin dan pusat. Nah, jadi nanti tuh login akan mencari data pengguna berdasarkan username, menyimpan pengguna yang sedang aktif ke current user, kemudian menyimpan sesi login menggunakan local storage. Nah, saat aplikasi dibuka kembali, si restore session akan memeriksa apakah masih ada sesi yang tersimpan. Nah, jika ada, pengguna akan langsung masuk tanpa perlu login ulang. Nah, selanjutnya is admin dan in pusat digunakan untuk mengecek role pengguna sehingga aplikasi dapat menentukan halaman yang sesuai. Nah, ya yang terakhir tuh logout. Nah, logout akan menghapus data pengguna yang sedang aktif dan menghapus sesi login dari penyimpanan lokal sehingga pengguna harus kembali login saat membuka aplikasi. Lalu, nah ini untuk lega paket aplikasinya. Jadi ini tuh merupakan apa ya, ya kelas yang dijalankan pertama kali lah saat aplikasi mulai berjalan. Jadi nanti pada on-cred aplikasi akan menginisialisasi local storage menggunakan application konteks agar fitur penyimpanan data lokal dapat digunakan di seluruh aplikasi. Nah, setelah itu aplikasi memanggil shipment repository inisiasi untuk memuat data pengirim yang tersimpan atau membuat data awal jika belum ada. Nah, dengan proses ini tuh aplikasi memastikan bahwa penyimpanan lokal dan data pengiriman sudah siap digunakan sebelum penggunaan mengakses fitur-fitur lainnya. Itu dari penjelasan saya. Terima kasih. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Gilang M. Rizky. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi di sini tuh ada dashboard activity. Yang saya jelaskan ini ada dashboard activity, activity model, dan juga activity adapter. Jadi di sini saya akan menjelaskan halaman utama, yaitu dashboard activity. Jadi kelas dashboard activity merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login. Halaman ini menampilkan statistik paket, riwayat aktivitas, serta navigasi ke fitur lain. Lanjut di sini bentar. Ada override fun one create. Jadi pada metode one create ini pertama dilakukan inisialisasi seluruh komponen tampilan menggunakan find view by ID. Kemudian di sini ada recycle activity, button navigation, dan juga TV total masuk. Jadi recycle view digunakan untuk menampilkan riwayat aktivitas, button navigation untuk perpindahan menu, dan TV total masuk digunakan untuk menampilkan jumlah paket. Kemudian terdapat 5 fungsi utama yang dijalankan, yaitu setup toolbar, setup navigation, setup button, load data, dan juga update data. Kemudian ada private fun update dashboard. Jadi untuk statistik paket masuk, pengelolaan pada metode update dashboard. Di sini jumlah paket diambil dari repository menggunakan ship main repository. Kemudian hasilnya diubah menjadi string dan ditampilkan pada TV total masuk. Artinya setiap data pengirim baru ditambahkan,
jumlah paket pada dashboard akan bertambah. Kemudian ada override fun resum, yang dimana metode ini juga dipanggil pada onResum sehingga ketika pengguna kembali dari halaman lain, statistik akan diperbarui secara otomatis. Kemudian ada private fun data. Jadi ini tuh statistik paket pengirim. Di sini ada shipment repository. Data pengirim diambil menggunakan shipment repository. Kemudian activity model. Selain itu diubah menjadi data object activity model. Ada di sini status terkirim. Di sini status paket ditentukan sebagai terkirim. Kemudian tanggal pengirim di format agar tampil lebih mudah dibaca oleh pengguna. Kemudian ada data diurutkan berdasarkan waktu pembagian agar aktivitas terbaru muncul paling atas gitu, yaitu di sini sort by descending. Selanjutnya di sini untuk activity modelnya, ini tuh untuk menyimpan data aktivitas digunakannya activity model. Jadi kelas ini tuh berfungsi sebagai model data yang digunakan pada riwayat aktivitas. Di dalamnya itu terdapat informasi seperti nomor resi, tujuan pengiriman, status, waktu pengiriman, tipe layanan, berat paket, ongkos kirim, dan juga metode pembayaran. Selanjutnya, data tersebut dikirim ke activity adapter untuk ditampilkan pada recycle view. Nah, di sini ada view holder. View holder itu digunakan untuk menghubungkan komponen tampilan dengan data. Kemudian di sini ada TXT resi, TXT destination, status, dan juga time. Jadi bagian ini tuh digunakan untuk menampilkan informasi utama aktivitas. Nah, kemudian ada override find on bind view holder. Jadi pada metode ini data dimasukkan ke dalam tampilan. Dan juga di sini tuh ada ya seperti tadi destination. Jadi nomor resi, tujuan, status, dan waktu pengiriman akan ditampilkan pada setiap item. Kemudian di sini ada when item payment method. Jadi bagian ini digunakan untuk menentukan pembayaran sesuai metode yang dipilih pengguna. Jadi misalnya GoPay akan menampilkan ikon GoPay, Dana menampilkan ikon Dana, dan QRIS akan menampilkan ikon QRIS. Kemudian ada private var expand position in null. Jadi variabel ini digunakan untuk menyimpan posisi item yang sedang terbuka. Kemudian mana ya? Nah, kemudian ini holder item view set on click listener. Jadi ketika pengguna menekan salah satu aktivitas, sistem akan membuka detail pengiriman seperti layanan ongkos, kemudian dan juga metode pembayaran. Jadi fitur ini dibuat menggunakan mekanisme expand dan collapse. Sebelumnya masuk dulu ke dashboard activity. Ada yang belum saya jelaskan gitu. Jadi yang belum itu nah, untuk private setup navigation, jadi bagian ini tuh berfungsi mendeteksi menu yang dipilih pengguna. Jadi di sini tuh ada rib menu shipment. Jadi menu ini akan membuka halaman pengiriman. Kemudian reports, menu ini digunakan untuk membuka halaman laporan. Kemudian ada profile. Ini tuh menu profile akan membuka halaman profile pengguna. Private fund setup button. Jadi ini tuh terdapat tombol cepat untuk langsung menuju halaman input pengiriman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Ramadanisa. Jadi di sini saya akan melanjutkan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian report yang ada di Kotlin. Nah, untuk report ini ada 3, yaitu report model, report adapter, dan juga report activity. Yang pertama yaitu report model. Di sini tuh kayak struktur data, atau kalau misal di Excel itu tuh kayak nama kolomnya. Yang dimana untuk struktur datanya itu tuh terdiri dari nomor resi, terus nama penerima, kota tujuan, status paket, tampilan tanggal, lalu tanggal asli, tipe pengiriman, terus berat paket, harga ongkir, dan juga metode pembayaran. Nah, yang kedua yaitu report activity. Report activity ini tuh kayak yang menjalankan logikanya. Nah, di mana dia ini berupa halaman laporan untuk mengatur ambil data, filter, ini tuh terdapat kayak halaman laporan, mengatur ambil data, filter, sort, statistik, edit atau hapus, dan juga export ke Excel. Nah, ini untuk komponen UI yang bakal ditampilinnya nanti buat logikanya lah. Lalu ini tuh untuk format tanggal dan juga jam. Ini tuh lengkap, dimana ini tuh untuk report model yang pada bagian tanggal atau tampilan tanggal. Lalu yang ini tuh cuman format tanggal yang dibuat buat label di filter. Nah, selanjutnya yang ini itu tuh data mentah, di mana dia tuh namanya all data. Dan yang ini itu tuh data yang sudah difilter dan juga di sorting, di mana namanya tuh display data. Nah, selanjutnya ini tuh state filter dan sort, di mana dia tuh menyimpan pilihan user saat ini atau menyimpan pilihan user secara real time. Nah, kayak contohnya tuh kota yang sedang difilter sama user, terus tanggal mulai yang sudah difilter, tanggal selesai yang sudah difilter, dan juga short mode. Ini tuh kayak mode sorting yang aktif atau yang dipilih sama si usernya. Terus yang ini tuh kalau misal tanggal mulainya itu tuh belum dipilih, maka si datanya tuh bakalan jadi nol. Lalu yang ini tuh untuk cek role user dari user session, atau pas user masuk itu bakal langsung memvalidasi role dari user yang masuk ini. Dimana ini tuh buat nentuin can edit atau kayak gimana ya, kayak buat mengeditnya lah di adapter. Jadi harus divalidasi terlebih dahulu. Selanjutnya yang ini itu penerima hasil saat app minta izin akses storage ke user. Jadi nanti tuh bakal gimana ya, kayak ada izin akses lah dari si aplikasinya buat ke user. Nah, semisal si si usernya tuh mengizinkan untuk mengakses si storage atau penyimpanan, maka bakal melakukan export. Di mana ekspornya tuh export ke Excel. Sedangkan jika misal tidak, maka bakal menampilkan teks atau tampilan izin storage diperlukan untuk export. Terus selanjutnya yaitu untuk menyiapkan semua komponen filter kayak drop down kota, drop down sort, date picker, dan juga tombol reset. Nah, ini untuk memfilter kota tujuan, dimana pilihannya tuh kayak semua kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, juga Makassar. Nah, ini setiap kali user pilih kota baru, maka filter langsung diterapkan ulang. Jadi maksudnya tuh setiap kali si user pilih, kayak memilih kota baru lah. Nah, nanti tuh bakal diterapkan ke si datanya. Terus nanti datanya tuh bakal terubah dan juga bakal terupdate.
Kalau misal nggak ada pilihan sama si usernya, maka ya tidak ada perubahan. Jadi datanya itu bakal tetap. Selanjutnya ini untuk sorting data, dimana ini tuh ada drop down pilihan urutan. Nah, untuk pilihan urutannya ada terbaru, terlama, ongkir tertinggi, dan juga ongkir terendah. Lalu ini tuh untuk memfilter tanggal, dimana yang ini tuh kayak tanggal mulainya atau tanggal awalnya, dan yang ini itu tuh untuk tanggal selesainya atau tanggal akhirnya. Nah, untuk tanggal mulai itu tuh true, sedangkan untuk tanggal akhir atau selesai itu tuh false. Ini untuk reset filter yang ini, dimana nanti tuh bakal ada button atau tombol reset filter. Nah, ketika di reset itu tuh, nah isi data-datanya tuh kayak filter kota, filter start, filter end, terus short mode, terus pilihan kota, pilihan short, terus kayak tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, nanti tuh bakal dihapus karena di sininya tuh mereset si filternya. Kalau misal udah ada yang difilter nih si data-datanya, terus dipilih sama si usernya reset filter, maka si datanya itu bakal balik ke data awal atau data mentah. Nah, ini bakal langsung terubah gitu. Lalu selanjutnya yang ini yaitu fitur untuk menampilkan laporan, di mana mengambil data dari database dan diubah jadi report model. Ini untuk isi data-datanya. Nah, ini untuk database-nya, di mana database-nya itu di shipment repository. Nah, ini untuk mendapatkan semua datanya. Lalu ini data mentah, di mana dia tuh bakal ditambahkan ke report model. Ini yang udah di sorting atau yang bakal di sorting. Nah, ini untuk data apa saja sih yang bakal masuk ke report model nanti. Karena semua data, tetapi si datanya tuh mentah semua. Jadi ini tuh kayak semua struktur data lah, atau kayak si data-datanya lah, kayak resi, penerima, kota, status, tanggal asli, tipe, terus berat, harga ongkir, dan juga metode pembayaran. Selanjutnya yang ini tuh fitur untuk filter kota ditambah filter tanggal ditambah sorting yang digabung menjadi satu fungsi. Ini tuh mengambil salinan. Biar apa? Biar data aslinya, yaitu all data atau data mentah, itu tuh tidak ikut berubah. Jadi dia tuh mengambil salinan si datanya. Ini untuk filter kota tujuan. Ini pilihan si kotanya. Lalu ini untuk filter tanggal, dimana untuk filter tanggal ini tuh ada tanggal mulai dan juga tanggal selesai. Lalu yang ini itu tuh sorting data, dimana dia tuh ada pilihan urutan kayak terbaru, terlama, ongkir tertinggi, dan juga ongkir terendah. Selanjutnya yaitu fitur statistik laporan, di mana pada statistik laporan itu tuh terdapat kayak hitung total, terkirim, dan juga pending berdasarkan display data. Yang dimana itu tuh menghitung dari display data. Dan itu juga menyesuaikan kalau misal lagi di filter. Nah, ini buat menghitung total, ini buat terkirimnya, dan ini buat pendingnya. Dimana untuk terkirimnya itu tuh bakal kayak nampilin status atau kayak buat statusnya tuh delivered atau terkirim. Sedangkan untuk status pending itu tuh processing. Nah, untuk selanjutnya yang ini itu tuh fitur export Excel atau export ke Excel. Dimana untuk mengekspor ke Excel ini terdapat 3 langkah.
langkah yang pertama yaitu cek data dan izin sebelum mulai ekspor. Dimana untuk cek data dan izin sebelum mulai ekspor ini tuh untuk mengizinkan storage atau ya sih kayak penyimpanan lah. Nah, dimana nanti tuh kalau misal nih si datanya tuh tidak ada atau kosong buat diekspor, maka bakal muncul tampilan tidak ada data untuk diekspor. Nah, ini untuk ini tuh untuk cek data. Mohon maaf, ini tuh untuk cek data antara kosong datanya atau ada datanya. Sedangkan yang ini itu tuh untuk izin sebelum mulai ekspor. Dimana izinnya tuh mengarah ke storage atau penyimpanan yang ada di HP. Nah, ini untuk Android 10 lebih 10 atau lebih lah. Dimana dia tuh kan API 29. Jadi dia tuh udah scope storage, dimana tidak perlu izin manual. Sedangkan untuk Android versi lama atau Android 10 ke bawah, itu masih memerlukan izin secara manual. Jadi perlu diizinkan sama user biar bisa mengekspor. Sedangkan kalau misalnya user tidak bisa mengekspor, mohon maaf, tidak mengizinkan, maka tidak akan terekspor. Lalu langkah kedua, yang ini itu tuh ekspor Excel langkah kedua yaitu menyiapkan nama file dan juga lokasi simpan. Lalu panggil write Excel SX. Nah, ini untuk timestamp, ini untuk file name, ini itu untuk kayak gimana ya? Kayak mendapatkan izin gitulah dari si storage-nya. Terus untuk menulis isi file Excel-nya, yang ini itu tuh memberitahu sistem Android ada file baru biar langsung muncul di file manager tanpa restart HP. Maksudnya tuh kayak ngasih notif ke sistem Android lah, bukan ke user, tapi jadinya tuh cuman gimana ya, kayak ngasih tahu ke sistem yang ada di HP itu Android bahwasanya tuh ada file baru yang masuk. Jadi nanti tuh bakal langsung atau otomatis muncul di file manager tanpa restart HP. Nah, ini ketika si filenya atau ekspornya itu berhasil di-download, dimana nanti tuh kayak gimana ya, tampil teks atau tampilan bahwasannya tuh tersimpan di download dengan nama file yang udah diberi nama tadi. Lalu yang ini ketika si downloadnya tuh gagal, jadi bakal muncul tampilan gagal dengan alasan gagalnya tuh apa gitu. Lalu yang ketiga yaitu report adapter. Nah, report adapter ini itu tuh buat nampilin UI dan juga validasi klik atau tombol dari si user. Nah, ini list itu daftar data yang udah difilter atau di short dan juga mau ditampilin. Lalu yang ini can edit, dimana dia itu datanya itu true, maka bisa diakses oleh selain role pusat. Sedangkan ketika datanya itu false, itu hanya untuk role pusat saja. Nah, ini untuk on edit, dia tuh kayak fungsi callback yang dipanggil pas tombol edit diklik. Jadi kayak ketika mau ngedit nih bakalan gimana ya, kayak callback lah, kayak fungsi callbacknya tuh dipanggil atau bisa mengedit. Nah, sedangkan yang ini juga sama kayak on edit, cuman ini tuh untuk menghapus data. Nah, yang ini tuh untuk nyimpan posisi baris yang sedang terbuka detailnya. Kenapa parameternya -1? Karena itu tuh tidak ada yang terbuka gitu. Jadi ketika parameternya 1, maka posisi barisnya tuh tidak ada yang terbuka. Namun ketika 1 lebih, kayak 1 lah, kalau ke 1 dia tuh bakal terbuka sih detailnya.
Selanjutnya, view holder yang menyimpan referensi ke semua komponen UI di satu baris di item report XML. Ini tuh layout yang ada di lega paket, cuman bagian report. Akan saya tunjukkan. Nah, yang ini. Cuman karena saya tidak bisa menampilkan, karena entah dari Android saya atau dari laptop saya, jadi saya tidak bisa menampilkan si UI-nya atau desainnya lah. Nah, di sini untuk report tuh ada dua, yaitu item report dan juga activity reports. Nah, ini juga tidak bisa ditampilkan. Selanjutnya kembali ke report adapter yang di Kotlin. Nah, yang ini summary itu tuh buat nampilin ringkasan. Dimana ringkasannya itu kayak datanya tuh kayak resi, status, dan juga tanggal. Lalu ini untuk detail datanya. Ini tuh detail data yang bakal ditampilin ketika si barisnya tuh diklik sama si user. Jadi si user tuh kayak mau nyari tahu atau mau detailnya lah dari baris yang pengen dia tahu. Maka bakal munculin kayak gini detailnya. Dimana detailnya tuh datanya tuh isinya tuh kayak nama penerima, kota, terus tipe pengirim, berat paket, harga ongkir, dan juga metode pembayaran. Nah, ini tuh tombol buat edit dan juga tombol buat hapus. Selanjutnya ini dipanggil sekali tiap kali recycler view butuh bikin baris baru, bukan tiap scroll. Dimana fungsinya itu untuk menerjemahkan layout XML yang ada di item report XML yang tadi saya tunjukkan jadi objek view yang bisa dipakai di kode. Selanjutnya ini metode yang dipanggil tiap kali satu baris mau ditampilin atau di-refresh. Jadi itu cuman buat nampilin ini aja sih, kayak nampilin gimana ya, metode buat nampilin lah, buat nampilin satu baris yang mau ditampilinnya. Nah, ini untuk isi datanya, data ringkasan yang bakal ketampilin. Ini untuk isi data detail dan juga tambahan label biar jelas. Jadi tambahan label biar jelas itu tuh kayak gimana ya, kayak detail dari si datanya. Contohnya tuh untuk penerima. Penerima itu bakal ada namanya. Jadi penerima item ini siapa? Dan ke bawah juga sama. Yang ini juga termasuk. Itu untuk metode pembayaran yang dipilih oleh si user. Jadi intinya itu tuh yang ini tuh untuk nampilin gimana ya, data-data yang udah si user ubah atau si user pengen tahu lah gitu. Jadi bakal ketampilin data yang dicari atau data yang mau diketahui. Nah, ketika ingin gimana ya, ketika si usernya tuh membuka pada bagian data atau ketika ingin tahu dan membuka hal itu, nanti tuh untuk pada pembayarannya atau metode pembayarannya itu bakal nampilin si ikonnya. Contohnya tuh kayak ikon GoPay, ikon Dana, ShopeePay, Kris, dan lainnya. Selanjutnya, atur tombol edit atau hapus sesuai role user, dimana dia tuh bisa mengedit. Jadi nanti tuh gimana ya, kayak role apa aja atau role user, pokoknya tuh sesuai role user, termasuk admin itu kan divalidasi. Nah, nanti tuh ketika misal nih selain admin atau selain role pusat kalau gak salah tuh, dia tuh kan ngeditnya tuh berbeda sama si role yang umum. Role umum tuh kayak administrasi,
again, warehouse, dan sebagainya. Lalu yang ini, kalau baris ini sedang terbuka, sama dengan tampilkan detail dengan animasi expand. Jadi kalau misal nih barisnya tuh sedang terbuka atau dibuka sama si usernya, bakal nampilin animasi expand. Sedangkan ketika sebelumnya terbuka tapi sekarang mau tertutup lagi karena mau ditutup sama si usernya, bakal memainkan animasi collapse. Dan yang ini itu disembunyikan atau gone setelah animasi collapse selesai agar tidak hilang mendadak. Memang cuman buat animasi aja sih ketika buka tutup baris sama si usernya. Cuman buat tampilan biar lebih menarik. Dan yang ini klik baris, buka atau tutup detail. Nah ini itu kan kalau baris yang diklik sama dengan yang terbuka sama dengan tutup -1. Dan itu maksudnya tuh kayak kalau misalnya kita lagi membuka halaman report, jangan report deh, baris gimana ya, baris penerima lah. Tetapi kita kepencet ke baris penerima lagi, yang dimana kita udah membukanya. Maka si halaman atau si barisnya itu tuh bakal tertutup, dimana tertutupnya tuh -1. Jadi gimana ya, halaman atau baris yang terbukanya itu tetap 1 gitu. Jadi nggak numpuk. Dan kalau misal beda atau buka baris baru, otomatis nutup yang lama. Nah kalau yang ini kan otomatis, sama aja sih otomatis. Cuman kalau misalnya ini kan barisnya tuh sama, sedangkan yang ini barisnya tuh beda. Jadi ketika si usernya pengen mengetahui baris yang berbeda, otomatis nutup yang lama, yaitu baris yang berbeda. Lalu yang ini, itu untuk merefresh baris tertentu, jadi bukan semua baris. Klik tombol edit sama dengan lapor ke activity lewat callback and edit. Adapter sendiri tidak tahu cara edit, dia cuma lapor atau memberitahu ke activity. Lalu klik tombol hapus sama dengan munculin konfirmasi sebelum benar-benar hapus. Nah yang ini itu kan contohnya tuh si user pengen menghapus. Nah nanti tuh bakal muncul secara otomatis ketika dia tuh pengen menghapus. Gimana ya, kayak mencet tombol hapus lah si usernya tuh. Jadi nanti tuh bakal otomatis menampilkan teks kayak buat ngeyakinin si usernya. Nah untuk si teksnya tuh ini, yaitu yakin ingin menghapus resi dengan item resi yang dipilih lah. Terus data yang dihapus tidak dapat dikembalikan. Jadi dia tuh cuman buat ngeyakinin si usernya, bener gak sih ini mau dihapus. Kalau misal bener-bener dihapus, ya dia tuh bakal memilih hapus kembali atau tombol hapus lagi. Sedangkan kalau misal dia tuh gak jadi atau gak mau menghapus, bisa aja kepencet atau berubah pikiran, maka si tombol ini tuh bisa diklik sama si user, yaitu tombol batal atau tidak jadi lah. Nah selanjutnya ini tuh bakal menampilkan, jadi antara gimana ya, antara udah terhapus atau belum itu bakal tetap ketampilkan. Jikalau misal emang dia atau si usernya tuh jadi menghapus, maka bakal menampilkan data yang terupdate atau sudah dihapus. Ya intinya tuh kayak menampilkan kayak data berhasil dihapus kayak gitulah. Jadi bukan menampilkan si data yang udah terhapusnya, tapi menampilkan teksnya doang gitu. Terus ketika batal ini diklik, maka bakal menampilkan data awal yang tidak jadi dihapus atau yang tadinya mau dihapus tapi tidak jadi. Jadi bakal ditampilkan si datanya tuh. Nah yang ini ngasih tahu recycler view, ada beberapa total baris yang harus ditampilkan. Udah.
mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Hidayatur Rahman. Saya sebagai pengisi aja lah. Saya sebagai pengisi. Dan jadi di sini saya mau menjelaskan tentang menu reports, dan lain-lain, back end, front endnya juga. Jadi kita lanjut aja mungkin. Nah, kita lanjut. Nah, jadi di sini saya udah nyiapin si file-filenya, bakal saya jelaskan. Mungkin di sini yang pertama saya mau menjelaskan dari ininya dulu deh, template resinya. Ini saya bikin pakai HTML untuk si template resinya, jadi nanti tinggal di-inject gitu. Ini kita coba buka aja di Chrome. Nah, jadi untuk si template-nya sendiri ini kayak gini. Ada lega paket, resi pengiriman barang, kemudian ada logo, kemudian di sini ada resi, kemudian ada data penerima, nama, nomor telepon, alamat, kota tujuan, detail pengiriman, bla 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 segala macem. Terus ada total pembayaran. Dan lanjut ke payment method adapter gitu ya. Di sini jadi ada data class buat nama sama icon res ID-nya. Sini import-importnya segala macam. Nah, di sini ada adapter buat si payment method. Saya pakai list untuk adapternya, untuk nyimpen datanya maksudnya. Kemudian pakai array adapter, ini override function get view. Kemudian ada get drop down view, ada create view. Ini yang nanti buat diisi drop down-nya. Kemudian lanjut ke resi activity kali ya. Nah, jadi di sini ada import-importnya segala macem ya. Kemudian deklarasi sini untuk memanggil panggilnya. Kemudian di sini di on create kita ngambil data dari intent kayak resi, nama, nomor HP dan sebagainya. Kemudian sini di on create-nya kita setup si web view-nya. Dan ada ini button export PDF sama button skip, yang mana nanti button skip tuh langsung intent balik lagi ke dashboard gitu, langsung balik ke dashboard ya. Kemudian lanjut di sini ada function tadi yang setup web view. Di sini untuk ngeset si JavaScript-nya jadi enable. Kemudian buat zoom control-nya di false biar nggak ngezoom. Yang set support zoom-nya juga di false. Nah, di sini ada format price-nya. Ini format price. Kemudian ada file HTML content. Itu buat yang nge-build si HTML-nya, nanti ngambil data dia tuh. Nah, dari ini kan pakai model ya. Nah, ini datanya tuh dari sini gitu. Jadi di sini ada data class, terus diambil ke yang tadi. Tadi tuh di mana ya? Resi ya, resi. Nah, dan di sini ada web view, resi, web view client. Ini lanjut. Ada web view resi, ini ngeload si ininya buat ngeload si HTML-nya. Kemudian nah, ini ada function export PDF. Ini untuk ada print manager-nya, terus job name, print adapter dan sebagainya. Di sini print atributnya, medianya pakai A4. Kemudian resolutionnya 600 banding 600. Horizontal vertikalnya, marginnya no margin. Dan lanjut, ini untuk
apa ya, dialog aja sih ini mah pakai TOS. Nah di sini buat inject datanya, ngambil dari shipment model terus nge-inject ke si HTML-nya. Ini kita skip aja langsung. Nah ini tadi ada lega paket, buat resinya ngambil tadi ya. Nah ini resinya ngambil dari resi number dan sebagainya, kemudian sender name, sender phone, sender address dan lain-lain. Ini juga sama semua, jadi tinggal di inject doang gitu ke si HTML-nya. Kemudian ada trim indent buat apa ya, kalau nggak salah itu buat ngehapus kalau ada spasi lebih gitu di belakang tuh. Nah lanjut, tadi ada shipment model yang udah dijelasin. Ini tuh untuk nyimpen data aja sih sebenarnya. Sama ini yang date-nya biar langsung generate. Nah di sini ada shipment repository. Di sini shipment repository itu basically buat nyimpen si datanya sih. Kalau ini tuh lebih ke ngedeklarasiin datanya gitu. Nah di sini ada shipment repository buat nyimpen data, deklarasi. Terus lanjut. Nah di sini ada sheet data. Ini saya jelasin yang penting-pentingnya aja kali ya. Nah, di sini ada sheet data. Ini pokoknya buat data dummy sih, ini data awal gitu. Kemudian ini initialize. Ini buat ngeload from file. Kalau misalkan filenya masih empty atau baru install nih si aplikasinya. Nah nanti si shipment list yang tadi data-data di atas ini data awal, di add sheet data gitu. Kalau enggak ya ngambil dari file gitu si shipment listnya tuh. Terus ini ada function add. Ini buat nge-add data doang sih, jadi nanti masukin ke shipment list. Itu get all, ini buat ngambil datanya. Get total, ini buat ngambil jumlah datanya. Kemudian ada function update, ini yang buat edit data. Delete buat delete. Nah ini persist tuh buat nge-save ke local storage. Kemudian lanjut ke shipment activity. Sini kayak biasa ada import segala macem. Terus deklarasi. Terus di on create ada setup spinner, bla 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 segala macem. Sini ada init view untuk ya kayak biasalah ini buat ngambil datanya gitu. Terus lanjut, nah di sini ada setup payment spinner buat si drop down pembayarannya, paymentnya. GoPay, ngambil icon bla bla segala macem. Terus ada payment adapternya dari yang tadi ya, payment method adapter. Terus lanjut ke setup spinner, ini buat tipe pengiriman. Terus ada cities, ini tuh yang kota, pemilihan kota, pakai drop down juga kan tadi. Nah terus di sini kita ada setup auto price. Nah ini lumayan berguna. Jadi ini untuk ngambil trigger dari si text field atau apa ya, edit text, dari edit text gitu. Kemudian di sini oh ya, jadi ini tuh biar real time dia ngambilnya. Terus di sini ada calculate price. Di sini calculate price tuh buat si ngitung ongkir. Di sini dijadiin double semua datanya. Terus lanjut ada volume. Volume tuh panjang kali lebar kali tinggi bagi 6000. Kita pakai rumusnya kayak gitu. Nah di sini ada base rate-nya, jadi ini untuk base perkaliannya. Nanti ada rumusnya. Ini buat multiplier kotanya. Jadi nanti dikali 1 banding 1,1
Kalau Bandung dikali 1 dan seterusnya. Terus nah di sini ada total. Totalnya tuh berat ditambah volume, kemudian dikali base rate, dikali city multiplier, terus dijadiin integer. Terus di yang edit price itu langsung di set text. Lanjut ada setup navigation, ini mah buat navbar yang di bawah itu. Kemudian ada generate resi. Nah ini generate resi dia ngambil city code-nya. Jadi kan yang pemilihan dari spinner, kalau misalkan dipilih Jakarta jadinya JKT gitu, si kodenya tuh ngerubah jadi kode kota. Terus ada file date, di sini buat tanggal. Nah terus di sini ada generate nomor random dari 100 sampai 999 dia ngambil random. Nah di sini untuk si resinya, jadi nanti resinya LP strip kode kotanya strip tanggal terus strip random number gitu. Nah di sini ada function utamanya itu setup button. Di sini ada button save. Jadi kalau diklik itu bakal ngerubah si data-data yang dari text fieldnya ke string. Terus di sini ada validasi. Kalau kosong ntar divalidasi segala macem. Terus di sini ngambil dari spinner. Ini resinya nge-generate nanti. Ini buat ngejalanin metode yang tadi nih, yang generate resi ini. Terus nah di sini ada file data shipment model, ini ngambil dari si shipment model aja sih sebenarnya mah. Terus lanjut, sini ada shipment repository add data, ini buat nerusin data sih ke si resi activity tadi. Demo aplikasi yang udah saya buat. Jadi di sini pertama ada login form. Di sini ada saya punya 2 akun, 2 role. Yang satu itu ada akun admin. Sini saya isi admin 1 2 3 4 5 6. Langsung login. Nah, kemudian setelah login untuk role admin di sini ada header. Headernya ada selamat datang, Iqbal Hidayat Rahman, berikut kekasan bla bla bla. Kemudian di sini masuk ke tampilan dashboard. Jadi di dashboard ada tampilan untuk seperti paket masuk dan terkirim. Kemudian ada button input pengiriman, cek laporan. Kemudian ada aktivitas terakhir. Ini bisa dilihat juga untuk sedikit detailnya. Kemudian sini kita lanjut input pengiriman. Nah, di sini masuk ke form pengiriman. Jadi di sini untuk datanya sendiri ada nama pengirim. Sambil saya isi aja Iqbal misalkan. Nomor telepon. Kemudian ada alamat. Kemudian di sini ada data penerima. Misalkan Hidayatur. Dan nomor telepon. Kemudian lanjut alamat lengkap. Sini kita bisa milih untuk si daerahnya. Kita pilih Bandung gitu. Kemudian lanjut ada detail paket. Di sini ada tipe pengirimannya. Mau apa? Ada reguler, express, same day, dan cargo. Untuk paket-paket kecil biasanya menggunakan reguler, express, dan same day. Nah, yang same day ini untuk yang satu daerah. Kemudian lanjut ada cargo. Cargo ini biasanya untuk paket-paket besar gitu. Ini kita pilih regular aja. Untuk beratnya
Kita kasih misalkan ini dalam satuan kilogram, udah ada himnya. Jadi kita kasih aja 1 misalkan. Kemudian panjangnya 20, ini 15, tingginya 5 cm misalkan. Nah, jadi di sini untuk si datanya udah langsung kehitung. Untuk si ongkos kirimnya udah langsung kehitung. Kemudian di sini ada pembayarannya, metode pembayaran. Kita pakai QRIS misalkan atau ShopeePay. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian di sini langsung dibuatkan resinya. Di sini kita bisa ekspor ke PDF. Nah, langsung kebuka jadi file PDF. Kita bisa langsung save aja. Nah, ini kita save misalkan, sip, udah. Kembali, lanjut. Di sini ada cek laporan. Lanjut ke cek laporan. Pertama di sini ada beberapa card, di atasnya ada total, terkirim, proses. Total tuh data-data yang sudah masuk. Ini tuh ada totalnya ada berapa gitu maksudnya. Kemudian di sini ada fitur filter, ada berdasarkan kota tujuan. Kemudian ini bisa diurutkan dari yang terbaru, terlama, ongkir tertinggi, ongkir terendah, dan lain-lain. Dan ada rentang tanggalnya juga. Ini bisa kita pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini misalkan sampai tanggal sekarang gitu untuk rentangnya. Jadi di sini langsung muncul yang tanggal-tanggal yang di filter itu. Tuh. Jadi yang sebelumnya nggak muncul gitu. Kemudian di sini ke-update juga untuk yang card di atasnya. Jadi untuk yang total jadi 7, yang terkirimnya 0, prosesnya 7. Kemudian lanjut, di sini kita bisa lihat juga untuk si detailnya. Nah, ini yang tadi kita buat. Di sini penerimanya Hidayatur. Ada kotanya, ada tipenya, ada beratnya. Kemudian ongkirnya juga. Terus di sini lanjut, kita bisa edit juga untuk data pengirimannya. Kita bisa edit data penerima, kota tujuan, tipe pengiriman, berat, dan ongkir. Seperti itu kita simpan. Untuk mungkin kita salah input misalkan ya, udah males gitu untuk ininya lagi, kita bisa langsung hapus aja, hapus gitu. Nah, hilang kan untuk si datanya. Seperti itu. Dan di sini ada reset filter juga, ada button reset filter untuk menghilangkan filter-filter yang ada. Kemudian di sini ada export ke Excel. Ini kita coba tuh, udah langsung tersimpan di folder downloads. Atau kita bisa sorting dulu nih, misalkan kita mau nge-export yang bagian tertentu aja, misalkan kota Bandung aja gitu. Jadi di sini kodenya juga udah sama ya semuanya, BDG. Kemudian kita ekspor. Nah, nanti kita lihat habis di akhir ya. Kemudian lanjut, sini ada profile. Nah, di profile ini cuma nunjukin data tentang kita. Ada nama, kemudian ada username, email, nomor telepon, dan alamat. Tuh. Kemudian lanjut, kita logout. Nah, kemudian yang kedua, saya punya akun untuk pusat. Sini username-nya pusat, passwordnya pusat 123. Nah, jadi untuk di pusat ini kita cuma bisa ngelihat si reportnya. Kita nggak bisa ke pengiriman, kita nggak bisa ke dashboard. Jadi kita cuma bisa ke reports untuk melihat reportnya dan juga profile. Nah, di sini udah ada juga namanya admin pusat gitu. Nah, jadi mungkin gitu aja kalau untuk di pusat. Ini fiturnya sama, cuma bedanya nggak bisa ngebuka yang shipment sama dashboardnya gitu. Dan lanjut, logout. Mungkin kita lihat untuk si file yang tadi ya.
yang ini gitu ya. Nah, ini untuk tadi yang datanya semua. Ini kita bisa lihat tuh. Datanya udah komplit, ada nomor resi, penerima, kota tujuan, kemudian tipe pengiriman, berat, ongkir, metode pembayaran, status, tanggal, dan jam. Ini sama, kemudian lanjut ke yang kita sorting tadi tuh. Jadi isinya tuh cuma kota Bandung aja diisi reportsnya. Untuk si isi datanya sama kayak tadi. Nah, mungkin untuk aplikasi ini saya cukupkan untuk demonya. Terima kasih. Mungkin sampai di sini demo aplikasi, video presentasi demo aplikasi yang telah kelompok kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau penjelasannya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.